Di dunia ini kita harus cerdas, ya. Makanya orang cerdas itu kata Nabi al-kayyisu, ya, orang yang cerdas itu, ya, man dana nafsahu, ya, wa yasta'idda li akhiratihi, ya. Orang yang menyiapkan, ya, hidupnya untuk akhirat, lima ba'dal maut, ya. Orang yang menyiapkan sesuatu untuk setelah mati itu namanya orang yang cerdas. Ya karena ketika dia hidup, apa yang mau tunjangan hari tua gitu. Nah, hari tua mau ngapain emang? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan gak susah. Enak mah enak, cuman gak susah. Iya, kata Haji Sarip. Udah tahu katanya kalau tahlilan yang datang aki-aki dikasih kacang pisang. Udah itu makan katanya di mut-mut doang itu kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu wa 'alaiha yu'adi man la ilma lahu wa 'alaiha yahsudu man la fiqha lahu wa laha yas'a man la yaqina lahu. Allah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, dunia itu adalah tempat orang yang tidak punya tempat, rumah orang yang tidak punya rumah, ya, dan harta orang yang tidak punya harta. Di dunia itu orang mengumpulkan, ya, yajma'u, terkumpul orang yang tidak punya akal. Ya, yang nggak punya akal itu ngumpul di dunia. Wa 'alaiha, dan di dunia juga, ya, memusuhi orang yang tidak punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu saling bermusuhan di dunia. Wa 'alaiha, dan di dunia juga yahsudu man la fiqha lahu, ya, menghasud orang yang tidak punya paham, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak mengerti. Walaha yas'a man la yaqina lahu, dan di dunia juga, ya, berjalan orang yang tidak punya keyakinan. Ya, dunia ini adalah tempat orang yang nggak punya tempat, orang yang nggak punya rumah, ya, tinggalnya di dunia. Ya, orang yang nggak punya harta, ya, tinggalnya di dunia. Lah iya, kita punya rumah sekarang. Haji Adam punya rumah? Hah? Punya, coba meninggal. Di bawah rumahnya? Hah? Lah, iya. Iya. Daruman la darolahu. Sekarang meskipun dibawa, misalnya Haji Adam, dia beli tanah buat nguburnya, ya, kayak Cina misalnya, tanah buat nguburnya dia beli 5.000 meter, 1 hektar dah, gitu. Dibawain semua tuh rumahnya. Hah? Iya, bininya membagiin dah, agak mau bininya. Dibawa tuh rumahnya sama dia. Dipakai enggak? Nah iyalah. Itu kan daroman la darolahu. Iya.
tempat di dunia ini, tempat kita ya, yang apa, kita nggak bisa memilikinya. Nah iya, coba kita punya rumah, kata kita punya rumah, lah kagak ya, bener nggak Pak Haji Budi? Bener nggak? Hah? Jangan kira-kira, Pak Haji Budi nggak terima banget rawannya. Nah itu Ustaz, sertifikat saya itu ada 100. Sertifikat saya ada 100 biji. Hah? Sertifikat saya ada 100 biji Ustaz, katanya. Lah iya 100 biji gila, bukan punya Pak Budi. Ngapa? Lah ya sekarang aja di dunia kasarnya tadi Abi bilang nggak ditempatin semuanya, itu yang 100 sertifikat. Iya. Lah iya, coba enggak. Nah, sekarang punya sertifikat 100 biji. Yang ditempatin semuanya. Enggak. Apalagi meninggal, lagi hidup aja nggak ditempatin semuanya. Ya. Ya, Haji Adam punya tanah di Solo di apa kalau apa ya, kalau ngomong suka bener. Jadi dia tinggalnya di mana sekarang? Lah di situ bae. Lah bagian tanahnya ada di sono ke. Kalau mobil 40 gimana naikinnya? Lah mobil 40 sekali naik siapa naikin? Supir ya, Nah, iya nggak ada. Makanya dunia itu daruman la darolahu wa maluman la malalahu. Kita ngaku-ngaku doang, ngaku punya, ngaku doang. Makanya akhirnya disitulah berkumpul orang yang nggak punya akal, pada berantem. Wah itu tanah gua, pada ribut. Berarti kan yajma'u man la aklalahu, disitulah berkumpul orang yang nggak punya akal, saling hasud orang yang nggak punya apa? Nggak punya pengetahuan. Akhirnya wah si itu mah boleh nyolong, wah si itu mah boleh yahsudu man la fiqhalahu. Ya. Padahal urusan kita banyak, apa yang ngurusin urusan orang? Yes. Ya. Ya orang yang akan mengupayakan dunia itu berarti orang yang nggak punya keyakinan. Kan bimbang dia. Oh, ntar gua makan apa? Oh, ntar bini gua, oh, ntar anak gua. Padahal ya. Udah bodoh sombong. Nah iya mah. Kalau begitu untuk memiliki itu cuma sebatas secukupnya aja, ada di genggaman, nggak ada di hati. Yes. Jadi yang pertama bagaimana langkahnya kalau begitu? Ya langkahnya yakini bahwa ini semua bukan milik kita, semua adalah titipan dari Allah. Yang kepingin jadi milik kita gimana caranya? Sedekahkan. Lah iyalah, nggak apa-apa. Itu. Saya kagak ditinggalin pisan, lah ya nggak apa-apa, emang mau ngapain? Biar jadi punya gua semua. Sedekahin semua. Gitu. Iya. Ya artinya Rasulullah ingin ngajarin kita jangan lalu-lalu sama dunia, jangan pusing-pusing sama dunia. Orang yang pusing dengan dunia ya berarti emang siapa? Dia kagak ngerti. Lah bodoh pisan. Lah iyalah. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Beliau heran kenapa harus membingungkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang udah dijamin? Rizki udah dijamin. Justru yang belum dijamin itu
akhirat, surga atau neraka, itu yang belum dijamin. Kita membingungkan sesuatu yang sudah dijamin. Iya. Ya Pak Jiburi harus terima betul. Bagian. Iya. Ya. Nggak puas. Jawabannya nggak sesuai dengan dia. Iya. Maaf ya. Iya. Lah iya, sekarang kan ketika kita mengumpulkan dunia, mengumpulkan uang, ketika kita kumpulkan yang kita pakai berapa? Jangan dibobolin lah. Itu bener. Iya, coba kita sekarang kita kumpulin tuh, kita kerja setiap hari tuh, yang kita pakai berapa? Ya, yang kita pakai itu cuma masuk yang kemarin itu, yang kita pakai itu cuma 3 itu. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya. Nah, yang terakhir itu baru apa yang kita sedekahkan. Itu yang luas, nggak ada batasnya. Yang kita sedekahkan itu. Gitu. Nah, kalau yang kita makan terbatas, kita makan bubur, makan bubur. Lah 2 mangkok paling enggak. Kita Mbak Haji Adam bayar 300.000 karena bayarin semua. Yang bayarin orang. Lah iya. Ada yang ulang tahun sekarang? Iya, ada lagi yang ulang tahun lagi, baik. Iya. Saya yang bayar. Iya. Bisa jadam. Ada yang ulang tahun lagi, baik. Apalah. Aduh. Ya, jadi artinya di dunia ini kita harus cerdas, ya. Makanya orang cerdas itu kata Nabi al-kayyisu, ya, orang yang cerdas itu, ya, man dana nafsahu, ya, wa yasta'idda li akhiratihi, ya. Orang yang menyiapkan, ya, hidupnya untuk akhirat, lima ba'dal maut, ya. Orang yang menyiapkan sesuatu untuk setelah mati, itu namanya orang yang cerdas. Ya, karena ketika dia hidup, apa yang mau tunjangan hari tua gitu. Nah, hari tua mau ngapain emang? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan gak susah. Enak mah enak, cuman gak susah. Iya, kata Haji Sarip. Udah tahu katanya kalau tahlilan yang datang aki-aki dikasih kacang pisan. Udah itu makan katanya di mut-mut doang itu kacang. Biar cepat-cepat pulang. Makan. Makannya dihisap-hisap aja. Ya Allah, coba. Makan di mut-mut. Ya Allah. Aduh ya Allah. Iya, karena apa? Karena nggak tahu, Pak. Karena nggak punya ilmu, makanya. Ya, bodoh, benar-benar bodoh, gitu. Ya. Lah iya itu makanya, ya kan? What for? Buat apa? Gitu. Ya. Kita sekarang punya tabungan di bank, ya, ratusan juta misalnya. Lah iya makanya, gitu. Dipakai itu duit. Orang. Iya.
Enggak, kata kita ntar buat umroh tahun depan, kata kita gitu. Iya kalau hidup, kalau mati. Nah iya kan? Kata kita enggak, kata ntar buat keturunan saya. Iya, kalau masih nerus. Lah kalau keturunannya mati duluan, siapa yang tahu? Emang ngejamin keturunan kita duluan kita sama dia meninggalnya? Nggak ada. Lah iya, kepepesan kosong makanya. Harta karun diributin tahu-tahu kosong. Iya, kata dia, wah itu ada. Iya, kemarin kita bahas jangan mewariskan kemiskinan. Bukan jangan mewariskan kemiskinan, ya. Maksudnya miskin itu miskin akhlak. Miskin itu adalah miskin takwa. Miskin itu adalah miskin pengetahuan. Ya, kalau miskin, makanya dibilang harta itu bisa dicari, tapi keimanan itu susah. Makanya ngasihnya apa? Pancing ketimbang kasih ikan. Lah iyalah. Anak kita kasih, kita empanin duit aja duit. Kita nggak ajarin cara nyari duit, ya nggak bisa. Habis. Ya, mau 7 turunan kayak itu dikumpulin. Gitu. Jangan 7 turunan. Ya, turunan kedua udah habis, buras. Lah iya, enggak apa enggak. Yes. Iya udah enggak ada. Memang makanya apa ya kita memang mempersiapkan keturunan itu seharusnya yang kita persiapkan adalah akhlaknya, yang kita persiapkan adalah keimanannya, yang kita siapkan adalah ilmunya, itu yang kita siapin buat mereka gitu. Makanya kita berpandangan ya, jadi akhir berpandangan luas. Haji Adam ntar nih, maaf nih, punya anak sekarang lagi pengen dikawinin kan, udah kawin ya, lakinya kagak dikasih kewenangan, susah, nggak bisa. Ya enggak, namanya ntar kan misalkan dibawa sama lakinya tuh ya ke Amsterdam misalnya tuh ya, kata dia, ya Allah Neng, lu mah jauh-jauh eman hidup lah, orang punya kemarin pengen dikawinin, sekarang udah dikawinin dibawa ke Amsterdam sama lakinya kagak dikasih. Enggak, kasih biarin mereka punya kehidupan masing-masing. Nah iya, ntar teleponin pulang lah sini, malu nih udah tua. Nah orang udah punya laki, biarin tanggung jawab lakinya. Lah bukan punya kita, lah biarin. Gitu. Lah iya, ntar tiap bulan asal awal bulan, Neng lah ini kagak ngirim Neng, lah buset. Setoran lah ini mau bapak, lah kagak ada setorannya lah. Jangan. Kalau bisa sama kita yang ngasih, bukan minta dari dia. Itu orang tua yang benar. Nah orang tua yang ngarepin anaknya besar ntar setoran tiap bulan, lah saya mikirin anaknya kontrakan. Ya pengen diajak makan, delit banget. Asal makan anaknya jajan katanya. Itu katanya Piras jajan nggak ngajak papa. Ya elah, iya nggak boleh nyebut nama. Ini Piras yang belah sono. Emang Piras satu. Lah iya delit banget, bininya yang dibeliin, papa mah kagak. Lah biarin aja nggak apa. Lebih hari malah kita iya bini kamu tuh harus beliin semua. Papa ntar beli, nggak usah papa mah tenang aja. Orang tua, jadi ketika kita ngebina anak itu sekaligus kita ngedidik anak kita tuh. Ya. Jadi jangan berpikir akan kembali ke kita, enggak. Itu yang saya bilang ilmu. Lah iya,
yang saya bilang ilmu. Jadi artinya begini, kita coba selalu Nabi itu selalu ngasih tahu posisi, ya. Artinya posisi itu penting dan posisi itu akan menentukan kegiatan apa yang harus dikerjakan. Setiap orang punya posisi masing-masing, nggak boleh disamain. Yes, gitu. Coba ketika cerita hutang misalnya, kata Nabi yang paling cepat dibayar itu adalah hutang. Yang harus disegerakan, kata Nabi kan hadisnya itu kan, yang harus disegerakan adalah orang yang meninggal dunia segera dikubur. Nah, di antaranya di situ ada bayar utang. Tapi untuk orang yang punya hutang, orang yang menghutangi, kata Nabi, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang memberikan keluasan, memberikan tempo, tambahan waktu kepada orang yang menghutang. Coba itu. Jangan dipakai terbalik itu. Nah iya, kalau dipakai terbalik yang nggak kena, salah posisinya. Nah kita sebagai orang tua tadi ngajarin orang tua jangan minta sama anak. Kita ngajarinnya begitu sama orang tua. Tapi ketika sama anak kita ngajarinnya, kamu, surga kamu ada di orang tua kamu. Jadi jangan salah tempat. Gitu. Nah iya, ini mah ngajarin anaknya, enggak, gue mau kata Ustadz katanya kalau jadi anak udah berbakti sama orang tua, nganterin makanan terus tiap sore. Itu kayak kata Ustadz lah, benar kata Ustadz, cuman posisinya buat anaknya ngajarinnya, bukan buat bapaknya. Buat bapaknya mah jangan minta sama anak. Nah sih kalau bisa mah. Gitu. Ya, jadi posisinya tepat tuh. Jadi jangan salah posisi, bukan berarti Nabi ngajarin anak udah besar udah lepas semuanya, nggak ada ikatannya sama kita. Enggak, bukan begitu juga, enggak. Itu posisinya posisi kita sebagai orang tua. Wanti-wanti Kaji Adam yang punya anak perempuan terutama. Gitu. Iyalah, biarin aja, kasihin lakinya, mau kemana kek? Tuh. Iya, maksudnya artinya terkadang mohon maaf ya, kita kan punya bini kan. Ketika ada intervensi dari mertua itu perasaan iya, kita diintervensi, kita bikin rumah ini kata orang begini kagak mau kita digituin. Lah meskipun dari mertua kata kita iya bagian dah. Orang dia yang bikin, kata kita bagian kesal-kesal diterima kesian eman itu orang. Ya hamba salah apa hamba. Kemarin mas saya ajak makan ya, saya ajak ngebesan. Kebesan. Kesian banget diajak ngebesan, makanan gratis ya. Aduh, ampun. Coba itu ya, jadi kita berpikir aja buat diri kita, coba ketika ada intervensi dari atas itu gimana perasaan ya. Itu kita kepengennya diberikan seluas-luasnya, silakan gitu. Ya, untuk ngatur keluarga kita. Apanya? Lah iya, nah itu makanya akhirnya dunia ini begitu, bikin orang lupa. Ya, makanya pas kita berantem tuh kudunya balik tuh buru-buru. Ya Allah, iya ngapain berantem ya? Gitu. Berarti kalau berantem berarti termasuk orang yang bodoh, orang yang nggak punya ilmu, orang yang kagak ngerti. Ngerebutin pepesan kok kosong. Gitu. Ya. Tuh, lepisan. Ngerebutin pepesan kosong banget. Ya.
Lah ya sekarang kita ributin banda tuh. Tahu-tahu pas udah dapat kita menang tuh. Mati kita tuh. Lah terus buat apa? Gitu. Ya, makanya itu ada cerita Syekhna itu guru kita tuh pernah ada cerita tuh. Mungkin saya pernah ceritain di sini. Ya. Beliau cerai dengan istrinya tuh. Nah, kata istrinya, ini rumah saya. Kata suaminya, enggak, bukan, ini rumah saya. Urusin ke pengadilan. Maju ke pengadilan dua-duanya itu. Ayo. Saya punya siapa ini? Gitu. Iya. Udah di pengadilan menang tuh lakinya. Kata suaminya, ini punya saya. Udah menang mah dipulangin ke bininya. Nih tuh, ambil. Ngapa ribet-ribet kata bininya. Saya kepingin tahu, saya kepingin kamu ngerti bahwa ini adalah milik saya. Coba kalau kamu dari awal bilang iya itu milik kamu, ya silakan, ini milik saya ambil, saya kasih dari awal. Karena kamu meyakini bahwa ini adalah milikmu, kamu salah. Itu bukan milikmu, itu milik saya. Makanya saya kasih sekarang ini, karena ini milik saya kasihin tuh, ambil. Karena kalaupun dia bawa juga buat apa kan? Iya. Lah bukan enteng lagi, lah enteng banget. Lah buat apa? Gitu. Kita sekarang ngumpulin semua, kita kumpulin, ada yang kebawa? Kagak, enggak. Makanya saya bilang kita belajar dari yang kecil dah tuh. Belajar dari kecil apa? Nah, kalau habis tahlilan tuh bawa besek tuh. Kira-kira besek tuh. Lah iya, mindah-mindahin sampah doang ke rumah. Kumpulin lagi, bawa semua satu plastik penuh dibawa pulang sama dia. Di rumah dimakan. Lah pulas. Itu belajar dari yang kecil tuh. Nah, ntar yang gedenya tuh ngikutin. Gitu. Ini mau kagak, wah, perebut-rebut ngambil plastik. Ayo be, diambilin plastik tuh, diisiin, semua diisiin. Sampai rumah pada basi, nggak dimakan. Begitu gambarannya. Gitu. Kita boleh ngambil, boleh. Cuman ya setakaran kita lah. Bakal makan nggak? Lah iya, pengen disimpan. Tahu-tahu malah jadi basi, jadi sampah. Nah iyalah. Itu kalau di samping rumahnya ada janda itu nggak apa-apa, bawa tambahan buat dikasihin. Gitu. Iya. Ini malah terbalik, ngomongnya buat ustadz. Tahu-tahu dibawa pulang, dimakan ya kagak di rumah. Gitu. Lah iya. Oh mana udah nenek-nenek berdua gitu. Mana sanggup makannya banyak. Gitu. Lah iya, dikasih makan sebanyak-banyaknya enggak gitu. Ya. Nah makanya Nabi ngingetin, kata Nabi, dunia ini adalah tempat orang yang nggak punya, tempat rumah orang yang nggak punya rumah kita share. Gitu. Ya. Nah, ketika kita hidup misalnya antara yang hidupnya yang ngontrak dengan yang enggak gitu, ketika meninggal malah sama baik. Apa bedanya? Itu yang ono mah matinya, dia mah hidupnya ngontrak di matanya mati di sono. Kagak. Orang yang turun di lubang itu punya anak. Tuh kan. Ada mikirin. Tuh kan. Lah iya coba. Ya Allah. Lah iya. Nggak ada bedanya Pak. Itu yang tadinya duitnya kata tanahnya ribuan hektar, matinya mah di situ, di sampingan pisan. Ini Bang. Lah di mana ya Bang? Lah itu daru man la darolah.
Wa maluman la malalah. Lah orang yang nggak punya harta ya ngaku-ngaku, oh hartaku, tahu-tahu hartanya mah lah nggak ada. Yang hartanya itu adalah harta yang Pak Haji Budi, ada anak yang yatim piatu sekolahin, itu harta dia itu. Ada masjid, oh lampunya mati, beliin, nah itu harta dia itu. Itu orang cerdas baru. Iya nggak apa-apa bagian. Itu. Kawinin. aduh rusak ya. Yes, itu harta kita itu yang itu tuh. Ya, ada sekolahan, butuh bangunan. Nah, saya kasih tuh 10 juta buat ngebangun. Nah, itu duit kita tuh. Itu santunan-santunan yang sodako-sodako itu yang milik kita itu di situ, Pak. Yes, itu depositonya yang benar. Deposito yang ada di bank itu atas nama rekening pribadi itu bukan beneran, bohongan. Kagak nyampe. Apalagi nggak aktif, gitu. Ya, yang ada bakalan jadi pepesan kok, kosong. Kita masih di dunia aja udah hilang. Mana kalau kagak nelpon apa itu hilang itu. Nelpon apa dulu? Nah namanya di dorman namanya. Di dorman. Aduh ampun. Iyalah. Ya tadi yang terpenting kita sedekah tadi itu lillah. Lagi-lagi karena Allah. Mau didoain kayak mau kagak kayak terserah lu dah. Gue yang penting mengasih udah karena Allah. Apalagi yakini bahwa ini adalah amanah yang Allah titipkan untuk dia dari kita. Ya. Bisa jadi jariah juga ya? Iyalah, sangat lah. Apalagi tadi anak itu disekolahin, dibayarin sekolahnya, jadi anak sukses. Itu yang waladun solihun ya do'ulah itu. Enggak harus anak kita. Enggak harus keturunan kita. Ya. Gitu. Ya. Nah ini saya ngajarin ilmu nih kan, saya mati nih, ya Pak Haji Tatang masih hidup gitu, ngajarin lagi ilmu yang saya ajarin. Nah saya dapet itu, ya itu mah terserah dia mau nyampein bener apa kagak. Oh, seperti saya ngajarin katanya. Kagak ada istilah impas lah. Ya guru tetap guru biar gimana pun kan, gitu. Lah iya benar itu Pak. Nggak ada istilah berubah, nggak ada. Ya makanya saya bilang di tasawuf itu nggak aneh murid jadi guru, guru jadi murid, nggak aneh. Itu nggak ada istilah sungkan, nggak ada istilah. Dulu murid saya itu sekarang jadi guru saya, nggak ada. Nggak ada, semua bareng, semua merasa belajar, gitu. Ya ini artinya tadi ketika yang bermanfaat itu tadi itu saya bilang, gitu. Ketika ilmu itu diamalkan maka itu terus jariah itu yang dari Pak Haji Budi bilang, gitu. Ya, jangan juga mentang-mentang jariah, kudunya masjid kalau misalnya yang rusak yang depan baru yang dibayar, gitu. Karena yang dipakai yang depan, yang belakang nggak pernah dipakai. Bukan itu. Mau yang mana kayak, mau yang depan, mau yang belakang. Bagian apalagi WC mah. Gitu. Lah iya justru itu orang ketika buang hajat itu pas udah keluar, alhamdulillah. Itu lah iya, alhamdulillahnya itu di situ tuh. Pengennya bagian depan baik. Kagak lah, enggak. Gitu. Ya. Nah ini makanya Rasulullah ngingetin, kata Nabi, ad-dunya daruman la daralah. Nah kita kudu ingat, kudu sadar tuh. Ya, jangan pada berantem.
Ya, nikmatin apa yang Allah kasih. Kalaupun memang harus berantem, berantemnya tadi dalam mencari kebenaran. Udah itu doang, bukan nggak ngerti. Ngerti dia udah mau selesai katanya. Udah kelamaan. Iya. Oke. Ya, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat bermanfaat. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.